Salam, saudara terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Anda semua. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai dimanapun Anda berada. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung, kumpulan renungan dan refleksi iman Kristen bersama saya, Yusuf Rona. Yesaya pasal 50 ayat 10 berkata, "Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hamba-Nya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya." Sesuai dengan namanya, kitab Yesaya ditulis oleh seorang nabi yang memiliki kuasa serta pengaruh besar dalam bidang agama dan politik. Dia bernama Yesaya. Yesaya hidup pada zaman pemerintahan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Selama 40 tahun, Yesaya banyak berbicara tentang nubuatan Tuhan Yesus kepada bangsanya. Bahkan menjelang akhir hidupnya pun, Yesaya masih tetap menyuarakan nubuatan mengenai Tuhan Yesus dan kerajaannya kepada bangsa Israel selama mereka berada di pembuangan. Syukurlah dalam kurun waktu yang panjang, nubuatan itu akhirnya digenapi. Yesus yang disebutkan oleh Nabi Yesaya kini telah lahir, mati, hidup kembali, naik ke surga, dan akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dialah jalan kebenaran, jalan memperoleh surga. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Sang Pencipta yang menciptakan. Dialah yang menghembuskan nafas kehidupan dan yang mengambilnya kembali. Dialah Tuhan yang sinar kemuliaannya tidak pernah padam. Kegelapan takluk kepadanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagaimana yang kita baca hari ini, Yesaya tidak hanya mengingatkan bangsa Israel, tapi dia juga mengingatkan kita tentang pentingnya hidup dalam terang Kristus. Apa yang disampaikan oleh Yesaya benar. Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya. Saudara, Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa terang dan gelap itu berbeda. Terang dan gelap adalah dua hal yang terpisah, tidak dapat disatukan. Terang melambangkan keberadaan Tuhan, melambangkan kebaikan, kebenaran, keadilan, dan kekudusan. Sementara gelap melambangkan dosa, ketakutan, kebingungan, hidup tanpa harapan. Tuhan melarang kita kompromi dengan kegelapan. Alasannya jelas, karena di hadapan Tuhan tidak ada dosa yang dapat dibenarkan. Kita harus memilih, mau hidup di dalam terang atau membiarkan diri dikuasai oleh gelap. Saudara terkasih dalam Tuhan, hiduplah selalu dalam terang Kristus. Percayai dan andalkanlah Dia. Jangan pernah kompromi dengan kegelapan. Percayalah, hanya di dalam Yesus kita memperoleh terang yang sejati, terang yang sanggup menuntun hidup kita menuju surga yang kekal. Layaknya terang mengalahkan gelap, demikianlah terang Kristus melenyapkan kegelapan. Hanya di dalam terang Kristus kita dimerdekakan dari kuasa kegelapan, dari dosa yang membelenggu kehidupan. Saudara terkasih dalam Tuhan, marilah kita menempatkan Kristus menjadi yang utama dalam hidup kita. Izinkanlah Dia menerangi hidup kita hari lepas hari, karena untuk itulah Yesaya berkata, "Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allah-Nya." Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.